1, 2, 3, 4, 20 hours without you, we just see the same sky. I'm so lonely, that's really no funny, this crazy. 1, 2, 3, 4 ways in a day. 3 years ago we meet all day, chilling Netflix with you every day. I'm fucking lonely, no you leave me, go back honey. Anak, Amang nih kan orang warung. Oh ya. Ikan tadi bahasa apa? Nah, jadi inisiatif belum dapat kata-kata tuh kayak jam kerjanya aja dulu lah. Ya. Rancak tuh memang gawin itu tengah malam dari jam 2 sampai subuh jam 4-an gitu. Rancak tuh lagunya dipakai orang jogging, entah kenapa kah. Indomami. Padahal tentang anak dengan orang tua. Iya, tapi dipakai orang jogging. Mungkin karena ingat lagu kuitannya. Musiknya apa aja? Spotify, semuanya ada. Ketik aja Putra J, itu kalian bisa pilih lagu apa aja di situ. Situ ada Karma, ada Without You, ada Indomami. Kalau kalian bingung gitu, banyak pilihan lagunya. Kalau kalian lagi ulang tahun, ada Seventeen, itu tentang ulang tahun. Bisa dipakai. Bisa dipakai. No royalty? No. Wih, main. Mantap. Mawarung, oi kita mawarung. Mawarung, lawan kekawanan. Mawarung, oi kita mawarung. Langsung jaga warung poros. Kali ini kita kedatangan seorang rapper. Rappernya ada di Warung Poros Kalimantan. Dan pastinya ini podcast yang ditunggu kalian semua yang ada di mana-mana. Oke. Sebenarnya kita mulai tadi sudah mulai syuting. Prank. Wow. Oke kawan-kawan, kembali lagi kita di podcast Warung Poros. Stay tuned. Stay itu Rami saling jualan. Kayak di play di mana-mana tuh ada taruh saya. Meracun gitu lah. Ya, tuh kayak kecanduan lah ibaratnya. Adang, ini kayak vokalis statue-nya bujur nih. Semoga rezekinya lah. Oke kawan-kawan, kembali lagi kita pastinya di podcast yang selalu ditunggu kawan-kawan di dunia, di benua dan semesta alam. Kali ini podcast Warung Poros kedatangan seorang EBM. Oh ya, gitu aja lah. Kita kedatangan Putra J. River Banua. Rap bisa lah, Rap, boleh. 1, 2, 3, 4, 20 hours without you, we just see the same sky. I'm so lonely, that's really no funny, this crazy. 1, 2, 3, 4 ways in a day. 3 years ago we meet all day, chilling Netflix with you every day. I'm fucking lonely, no you leave me, go back honey. Anak, Amang nih kan orang warung. Oh ya. Ikan tadi bahasa apa? Nanti terjemahannya di sini ya. Oke, terjemahan di sini. Oke, kawan-kawan, kita kedatangan Putra J. Ini pasti ya kawan-kawan sudah pernah lihat di sosial media kalian dan juga ada karya-karyanya kadang itu seliweran tuh di TikTok, Instagram, DJ. DJ nah. Apa tuh? Put, ya kabar? Alhamdulillah baik. Kayak kabar? Alhamdulillah baik Amang nih. Ini pengamang nih di warung aja gawian. Tapi yang luar biasa tamu-tamu Amang nih datang. Orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah. Kayak Ikam. Kenalan dulu Putra J lah. Putra J. Amang Uto. Amang Uto. Ya, jangan nama asli lah. Putra J. Apa tuh? J-nya tuh apa garang? Jadi banyak juga kawan-kawan yang kayak rancak tuh akun lo. J-nya ini apa garang gitu. Ya, Jenudin kah? Jumri kah? Jamhuri kah? Jadi tuh bahar itu bangai kayak di Mokormol ini banyak namanya Putra. Di Gang Ikam nih. Ya, banyak namanya Putra. Di seberang ulun pun namanya Putra juga. Jadi setiap orang ngambil itu Putra, orang keluarnya keluar. Padahal ngambil di tetangga. Ulun GR jadinya. Nah, terus jadilah ada nama Abah di situ di belakangnya. Inisial nama Abah kah? Inisial nama Abah. Nama Abah ulun tuh Jahri. Abah Ikam Jahri. Anak Jahri Ikam nih. Jahri. Iya, aku kan kayak itulah. Takut banget loh. Berarti Putra J. Ikam kalau aku lihat-lihat nih
Muhani sebenarnya kayak orang luar juga nih. Ya luar pematang maksudnya. Asli mana? Ulun asli Banjarmasin. Asli Kota Banjarmasin. tercinta kita Banjarmasin. Oh, lahir di Banjar lah. Nggih, ori Banjar 100%. Ori Banjar. Berarti Putra nih kawan-kawan ini salah satu kebanggaan kita juga. Lah. Karena jarang kan orang Banjar tuh bisa jadi apa tadi rapper. Rapper. Orang mau pandiri capat lah. Iya, kalau rapper itu kan sungai tuh. Oh, nah, Apa tuh? Pot. Kesibukan apa? Oh ini. Jadi kesibukan ulun tuh yang prioritas sekarang tuh masih begawe mencari duit. Ya, ada. Yang kedua Begawi itu utama, bro. Ya. Terus tuh yang kedua menulis lagu. Nah, kebetulan masuk manajemen juga. Oh iya. Distributor musik Airlabs namanya. Airlabs. Oh berarti Skalanya sudah dunianya tuh. Dunia lah. Ya. Artis dunia. Banyak lagu-lagu yang ibaratnya lumayan viral dari Airlabs juga gitu. Oh berarti sudah kayak PH lah. Sejenis itulah. Ya, Oh berarti kuat benar nih masuk di IP itu ini lah. Begawian nih kan udah teganggulan rancak bulah lagu nih. Kada lah. Aman aja lah. Aman. Hobi inilah. Karena dari dulu tuh lun juga apa namanya tuh nulis lagu juga dari SMA malah. SMA. Dari SMA dari 2017. SMA mana kamu? SMA 13. Oh. Tahu. Di mana itu? Emang SMA-nya tuh belum terkenal tapi terkenal di hati ulun. Iya. Wilayahnya. Wilayahnya. Di Pal 7. Oh, Pal 7. Pemurus. Ya, pemurus. Oh. Banyak sih tuh orang-orang yang bagus ya, alumni situ salah satunya Ikam. Alhamdulillah. Nah, SMA menulis. Ini SMA menulis lagu, terus tuh fokus di musik tuh 2019. Oh, berarti 2019 sudah mulai dapat gitu nampilnya lah. Ini 2019 kayak memberanikan diri untuk kayak fokus nih di musik. Serius di musik gitu. Mau mulai reparan nih, Bang? Nah, jadi ada fun fact-nya nih. Mangai. Boleh. Jadi dulu tuh ulun tuh kayak pede bener nih. Ulun tuh bisa bernyanyi. Masuklah salah satu ajang pencarian bakat. Yang acak ada di Banjarmasin kan. 2 kali tuh masuk. Ternyata ditolak terus. Rezekinya. Dan ulun pikir loh kayak ulun nih anak juga di musik tapi apalah selain menyanyi dan bola musik. Sedangkan ulun semalam tuh belum bisa bola musik loh kayak. Bernyanyi pun kada bisa, bola musik kada bisa. Apa nih otodidak kah? Ya Allah masih anuan alami aja nih. Betul. Nah, jadi tuh kayak sama tadi. Jadi tuh kayak kayak apa nih Julun lo? Ada teman-teman yang kayak ibaratnya tuh merekomendasikan musik hip hop. Ketujuh nih ulun kayaknya kau oke deh masuk kayak di genre hip hop nih. Oh berarti kawan memperkenal genre hip hop nih. Lagu apa yang pertama kamu dengar tuh pertama kali itu? Mungkin salah lagu apa ya? Kau ingat Eminem kan? Eminem kan? Lagi zaman SMA. Memang rame waktu itu kan. Kalau Indonesia kan ada Saikoji. Tuan 13. Nah, abis itu Bang akhirnya pas mendengar dari kawan tadi terbawa Ikam lah. Terbawa bola lirik ulun gitu. Dia bola lirik loh. Pas pakai HP wara. Pakai rekaman pakai HP juga. Ulun upload di YouTube dan beat minus one-nya pun dari YouTube ulun comot-comot gitu. Oh berarti nih membajak secara copyright. Sudah aman ya. Sudah saya hapus ya. Sudah dihapus lah, aman. Ada Bapak itu orang belajaran. Orang belajar namanya. Orang mau unjun tuh Bang pilawannya, ampun orang juga pilawannya. Keramba. Pilawan unjunannya. Ini dasar jarang munjun gak Ikam. Mau ngasih kamera bisa? Main. Mbak tuh Bang, akhirnya pas sudah mulai cover lagu kan itulah. Serius lah. Dan itu pun lagu Banjar, lagu pertama ulun tuh. Lagu apa aja? Lagu Bagarak. Apa Energi Anum judulnya. Kayak Bagarak demi apakah judulnya kan judul liriknya tuh. Nah, itu tuh tentang kayak jangan di rumah aja. Nah, ulun rilis 2020. Nah, pas tuh Covid di 2020 nih. Pas orang lagi suntuk-suntuknya ya Allah. Harus berdiam di rumah. Lagunya tentang harus keluar di rumah. Apa ya? Kayak berlawanan nih tadi. Jadi sudah kayak ini mungkin belum rezeki. Jadi ulun terus bolah lagu. Masa Covid tuh. Akhirnya lah nang awal bener Bang
lagu Lahan Ikam nih apa nang awal banget loh. Wah, Awal banget nih. Apa judulnya yuk? Nang Ikam ingat deh. Fake kada mau kada salah. Fake. Ya, tentang kawan-kawan palsu itu. Oh. Sampai sekarang pun masih jijik denger. Ikam jangankan kawan. Aku bisi kemalakan palsu berdua sama. Berarti ada hubungannya lah dengan perjalanan hidup yang kita rasakan lah. Inggih, betul. Akhirnya sebuah karya lahir dari banyak keresahan seorang nih. Inggih. Nah, bujur itu tuh. Dan juga ulun tuh waktu kenapa ulun jadi rapper dan jadi musisi tuh alasannya deh. Alasannya tuh karena ulun tuh orang buktian ke mantan ulun. Bahwa ulun tuh bisa loh jadi orang gitu nah. Karena kemarin tuh di lumayan kayak apa ya? Peribahasanya tuh kayak disepelekan. Mantan Ikam menyuruh Ikam harus jadi rapper kah kayak itu kah? Enggak, atau kayak apa? Jadi Ikam nih kada mungkin jadi apa-apa gitu nah. Oh, ulun buktikan nih. Ulun bisa kok jadi apa-apa di masa depan nanti. Oh, iya. Nah, jadi, Inya hendak ibaratnya meremehkan. Nah, ya seperti itulah. Ya, Ikam tanpa aku kan akan jadi apa-apa nya. Nah, betul. Ikam kira Ikam anak dinasti. Aduh. Berarti ini Bang mantan Ikam melihat Ikam adalah menagur-nagur. Rada sih. Mendem-dem Bang ada ya. Rada. Soalnya kan ada followan. Oh, ada followan. Ya. Tapi pasti ya stalking juga. Ya, pasti stalking pakai akun all shop mungkin. Iya bisa. Akun all shop ini berjualan enggak juga. Biasanya binian tuh cak masak. Iya. Pakai akun all shop. Lawan dia melihat, wah nyesel akun aja meninggalkan Putra aja. Oh ini Putra J tadi. Saya kan menyesal aja. Tapi dari sebuah masalah pasti ada akan terbit sebuah jurang tuh masa depan yang cemerlang. Ya Allah. Padahal mungkin kita nih berlarut-larut masalah pasti ada solusi jalan keluarnya buatnya. Nah, mbaknya Bang Bot, alasan Ikam menjadi rapper ini karena membuktikan kepada seseorang yang pernah Ikam cintai berarti lah. Dari sisi keluarga Bang juga. Nah, keluarga ini awal-awal tuh kayak apaan sih? Oh iya, tabu, kuitan lah lawan rapper. Dalam kamar tuh kayak rancak lo rancak apaan? Kenapa nih? Kenapaan nih anak nih? Ya gitu. Dikira kapunan kah? Keserupan kah? Iya, dari bawah tetambah sudah aja tidak. Tapi dasar bujur lumayan tabu lah di keluarga ulun nih. Dan juga tapi akhir-akhir nih setelah ulun kayak ibaratnya apa yuk? Kayak tampil dan ada pembuktian nih ibaratnya lo. Ada perform. Ya, menghasilkan lah ibaratnya juga. Nah, itu orang tua sangat-sangat mensupport. Ya, akhirnya kita buka sini nih. Oh, ini kah gawian anakku juga selain gawian yang ada nih. Oh. Malah yang buat bertahan sekarang tuh orang tua di musik nih. Apa aja sih jadi kamu bertahan deh? Istilahnya tuh kayak apa yo? Kayak ulun ini kan ibaratnya harusnya harus bekerja yang serius nih. Ya, kantoran kan. Terus jar mama ulun terutama kan papa Ikam jadi musik, siapa tahu kan Raja Ikam di sini. Nah, langsung kayak oke, ulun akan serius di musik nih gitu. Tapi kan ibaratnya doa kuitan kan disebut doa mujarab benar. Langsung tuh langsung ke aras juga. Wah, surga. Arah main lah. Put. Nah, ini kan tadi kita banyak benar hendak tahu seorang Putra nih. Tentunya perjalanan hidup. Tadi ada sudah beberapa yang dia kisahkan. Musik Ikam nih. Apa tuh? Ini kan genre rap loh. Nah, Mbak tuh musik rap ini kan banyak tuh perumitannya tuh. Biasanya inisiatif Ikam mendapat kata-kata tuh kayak apa? Nah, jadi inisiatif mendapat kata-kata tuh kayak jam kerjanya aja dulu lah. Ya. Rancak tuh memang gawin itu tengah malam dari jam 2 sampai subuh jam 4-an gitu. Oh tuh kayak tuh lah. Apa orang tuh sistem otak kiri kah orang berjalan gitu. Jadi inspirasinya tuh jadi inspirasinya itu tengah malam rancak tuh kayak sampai kadang tengah malam lagi Bang, sudah subuh itu. Iya. Subuh kayak inspirasinya. Jadi lancar otak ulun nih kayak apa nih yang ulun rasakan nih. Misalkan kayak LDR nih, ulun tulis lah, ulun lagi LDR, ulun tulis lah lagu tentang LDR. Diary ulun sebenarnya kayak buku catatan harian, ulun jadi lagu sebenarnya itu. Oh jadi notes yang Ikam sudah tulis nih, akhirnya kau Ikam rangkai-rangkai jadi. Nah jadi kata-kata. Oh. Gitu. Keren. Berarti Ikam nih seorang juga, apa orang tuh
waiters, penulis. Waiters tuh, Iya. silakan. Itu tukang unjuk tuh. Nah, ngomong-ngomong tukang unjuk. Apa tuh? Di hadapan kita sudah ada wadai. Weh. Rugi dong dia nyingkurin lo. Nah, ini ada wadai kawan-kawan. Tadi ada iklan. Oh, keren. Rasa aja langsung. Oh, Ini ada menunggu. pisang karamel. Dan pastinya kita mendukung terus UMKM. Dan mudah-mudahan UMKM bandak kah di sini, apakah di sini nah, sini kah. Banyak-banyak supaya sampai hibah Iya, apa aja. apakah sepantok kendaraan kau aja sini mulai semalam traktor yang kami sambut sini alat berat ya kok gambarnya aja maksudnya Untuk orang hilang mau boleh lah. Sebentar orang hilang. bisa kok aja kami ya bersinergi lawan buan warga anu lah rasanya Oh ya. nih ada macam-macam rasanya nih mix mix bro pisang karamel rasanya enak sekali gigit rasanya jadi pisang ya iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kawan-kawan, ini kan banyak nih kita nih orang Banjar nih, anjak ada sesambatan kayak itu loh. Orang Banjar nih ya, pemamayan ya, ya Allah, lencok tuh. Orang Banjar nih ya, bore ya, kadang kayak itu tuh ada tuh. Oke. Maaf lah kawan lah, kami tuh mematan halus, bisa berpandir, pintar berpandir, harus berpandir itu, karena kami itu memang itu berpandir tuh orang Banjar tuh, orang berpandir cepat deh, itu nang kayak ini lah ya Allah. Apalagi orang kandangan. Nah, nang kayak apa tuh? Tahu. Nah, Pokoknya rapper natural Iya. Banjar nih. ibaratnya tuh kami berpandir tuh bukannya cepat, dasar memang culture kami, Iya. culture Habitnya lah. itu nang Biasanya kamu ada keturunan hulu sungai juga kah? ada dari mama. Oh, dari mama. Dari Di mama. mana hulu sungainya mau? Di Amuntai. Amuntai. Ya. Bukan candi jual nih. Iya. Mbe. Di Napang deh. Di Amuntai dirahnya. Sebenarnya tuh ada Amuntai pas pang lah kayak di Sungai Buluh tau Pian? Kayak pertengahan Barabaya sama Amuntai. Ya. Tapi biasanya nancap nyebutnya Amuntai di situ. Masuknya Amuntai Masuknya lah. Amuntai, Halabiu gitu. Perbatasan lah. Ya perbatasan di tengah-tengah lah. Halabiu berarti juga. Nancap nukar itik. Di situ leh. Beli bis. Hintalonya juga nyaman-nyaman. Iya, sebutir. Wajib coba buan Pian. Nah, bujur tuh kita terkenal kuliner. Iya kuliner. Adalah kemungkinan karena lagu Ikam nih Tentang memuat kuliner. tentang kuliner Banjar. Oh bisa. Nah, itu keren tuh ya Allah. Karena ada aja request enak lagu makanan apa nih dari Banjar. Bujur. Karena di konten nih. Nah, rancaknya itu tuh adalah kawanan atau orang atau kawanan netizen mah juga men-challenge, menantang gitu nah. Iya. Ulah tentang lagu rap tentang ini adalah kayak itu rancak juga. Biasanya tuh kawanan. Adalah. Kawanan gitu. Contoh yang kayak apa ya namanya? LDR tadi. Ya. Ulun merasakan juga soalnya. Dan kawanan merasakan juga. Nah, jadi tulis lah LDR. Oh, requestan kawan nih gitu. Akhirnya tuh ulah lah. Akhirnya tuh lah. Mas, ya menerima curhatan lah jadi lagu. Daripada jadi kenangan, jadi lagu. Mereka jadi karya, kawan dikenang pulang. Nah itu ulang. Dari Karya Ikam. Lagu sekarang totalnya berapa nih? Berarti Banyak mana nih? banyak mana? Kadang 10 lebih adalah. Berarti sudah satu album lebih lah. Ya, soalnya dari 2019 tuh per tahun ini satu. Dan tahun 2025 dia yang kayak ibaratnya banyak benar lagu. Ada banyak juga sih, tapi beberapa lagu dirilis dalam 1 tahun. Ada salah satu karya Ikam yang mungkin banyak juga. Aku kan bertanya juga, kawan bertanya juga. Netizen pasti bertanya juga. Indomami. Woi, Indomami. What is this? Wah, aduh muncrat. Kenapa jadi ada kata Indomami itu? Jadi Indomami itu Indo tuh mewakili anak-anak muda yang ada di Indonesia. Jor. Mami itu anak mami. Oh. Sebenarnya tuh Indomami ini mengisahkan tentang street parent gitu. Oke. Bahwa orang tuh rancak tuh anak muda tuh rancak pikir lo kayak kita nih karena dibeli kuitan terus, karena begerang kita nih karena bebas. Padahal bebas, tapi namanya kita hidup masyarakat loh. Ya. Pasti ada yang namanya tuh bebas bersyarat. Nah, kita bebas tapi tahu aturan gitu. Ya. Gitu ada sih. batasannya lah. Ada batasannya.
Rancak tuh lagunya dipakai orang jogging, entah kenapa kah. Indomami. Padahal tentang anak dengan orang tua. Iya, tapi dipakai orang jogging. Mungkin karena ingat lagu kuitannya. Indomami. Nah itu kan tadi jadi kamu ada inspirasinya itu dari hubungan anak sama orang tua. Iya. Ibaratnya tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh kalau salah parenting. Street parent. Single parent lah. Ya orang tuh. Oke, bro. Apa tuh? Memang terinspirasinya dari itu juga, dari kehidupan Ikam. Sebenarnya kada deh. Itu dari kehidupan orang random. Orang random. Akhirnya tahulah karya itu. Tahun berapa itu? Tahun sebenarnya itu rilisnya tahun 2024 mau nggak salah. 2024. Tahun kemarin aja nih. Tahun kemarin. Pas itu dirilis ulang kan karena baru masuk manajemen. Ya. Dirilis ulang di Airlabs di 2025. Terus di remix terus naik sedikit. Dan itu salah satu pencapaian terbesar Ikam dalam musik. Alhamdulillah itu. Tapi kita kan yang namanya berkarya nih pasti jangan cepat puas gitu. Harus menampilkan yang terbaik juga. Oke, berarti ada beberapa platform musik lah dengan karya-karya Ikam saat ini ada. Dan kalau kawan-kawan hendak mencari bang karya Ikam tuh ketik apa biasanya? Main. Jadi jangan lupa teman-teman kalau kalian mau cari lagu aku bisa di boleh disebut nama? Boleh, platform musiknya apa aja? Spotify, semuanya ada. Ketik aja Putra J, itu kalian bisa pilih lagu apa aja di situ. Situ ada Karma, ada Without You, ada Indomami. Kalau kalian bingung gitu, banyak pilihan lagunya. Kalau kalian lagi ulang tahun, ada Seventeen, itu tentang ulang tahun. Bisa dipakai. Bisa dipakai. No royalty? No. Wih, main. Mantap. Walaupun lagu Ikam dipakai orang kan memang kada pernah. Kada pernah. Malah kayak bangga aja gitu dipakai orang. Oh berarti bisa dinikmati lagunya nih. Nah gitu. Dan itu salah satu ibaratnya pengapresiasian yang berharga benar ya Allah. Kalau lagu kita nih sampai diapresiasi orang, bahkan didengarkan orang, dibawakan orang pulang. Inggih bujur. Apalagi pas kan kayak ibaratnya, oh terima kasih lah telah menciptakan lagu ini. Wah itu alahan pada duit. Bujur. Alahan pada duit itu. Iyun. Kayak aduh. Kalau ada sia-sia bermusik itu nah jadi. Kalau di agama tuh kan amal jariah itu jalan. Nah, amal jariah jalan. Selain bermusik, amal jariah jalan. Nah. Iya, kita serperan sama kan, Bro? Sama, Bro. Aman, Bro. Kalau Ikam aku bingung mulai dari lambang apa aja nih. Lambang senyum. Oh, senyum. Ini logo Ikam nggak, Bro? Bukan. Oh, kirain sudah ada EP sendiri untuk brand. Oh, belum ada. Belum ada. Wah, kemungkinan ada nih setelah ini nih. Mungkin boleh. Atau kawan-kawan desain grafis. Ya, bisa. Hendak melakukan logo gasan Putra J. Boleh nih. Ya Allah, ada masalah ya lo kita gitu saling membantu buatnya. Put. Oh. Ini kan aku sambil rokokan ya. Oh boleh. Amang nih di warung, yang namanya di warung hari dingin kayak ini, rugi amang nggak berokok. Ada, kalau kan diganti ini nah barangnya apakah? Barangnya sponsor apakah? Rokok apa kayaknya? Jimmy numbang lah. Yun, berarti ada karya sampai lebih dari 10 lah. Alhamdulillah. Saat ini, apa tuh? Aku kan melihat ada slow version remix-nya. Itu ada versi remix. Ada versi remix. Nah, itu apakah biasanya kayak lagu-lagu kita itu sudah legal kah atau dicomot langsung biasanya? Sebenarnya itu tuh resmi, Bang. Karena yang remake-nya pun semanajemen sama Ulun. Oh. Sudah ada satu wadah. Sudah satu wadah. Jadi di web tuh biasanya tuh ada kan webnya kami kan khusus kami. Jadi bisa ngambil dari situ. Ya. Oh berarti legasinya terjamin lah ya Allah. Pembagiannya pun terjamin juga. Berapa persennya. Ada royaltinya juga. Ada. Alhamdulillah. Dan luar biasa aku lihat di ribuan tuh di YouTube, platform musik juga ada ya. Itu sama Pinky. Ya. Nah itu yang aku tanyakan. Pinky itu orang mana? Orang Banjarmasin itu. Banjarmasin. Ya. Oke, dan karyanya luar biasa juga aku lihat. Sangat-sangat luar biasa orang itu. Songwriter atau remaker dia. Remixers. Oke. Sama yang originalnya juga ada Yoba namanya. Yang Indomie originalnya ada Yoba. Nah, jadi Yoba itu beatmakernya. Yang aransemen musik-musiknya. Aransemen musik. Terus diperbarui lagi oleh Pinky. Di remixnya gitu. Oh, berarti satu grup dan satu tim ini ada masing-masing
project yang dikerjakan dengan keahlian masing-masing juga. Ya, sebenarnya sama tapi beda waktunya aja timingnya. Oke. Nah, Bro, ini kan kayak orang-orang kan kadang tidak tahu nih digital musik ini berjalannya bagaimana. Terus apakah orang-orang yang di digital musik ini kalau diundang biasanya Putra J ini Ikam seorang manggung perform live pernah? Sering? Pernah. Alhamdulillah ya baru pertama kali di 2025 ini. Iya. Baru pertama kali ya semoga ada lagi. Ada lagi. Dan misalkan iya kan aku pernah Ikam nih di salah satu mall di Banjarbaruan. Oh, waktu itu kan yang hostnya kemana-mana lah juga. Nah itu kan live ya Allah. Dan orang menikmati saat itu di satu mall tuh kita. Bro, yang hostnya ganteng benar lah. Ayo kemana-mana mah. Bro, ada suatu kesulitan lah kalau kita live musik kayak kemarin itu. Mungkin kesulitannya tuh lebih ke ini sih penonton. Oke. Karena kemarin itu kan berjarak sepeda motor. Iya, karena ada show juga di depan. Ya, ada show juga. Tapi penonton juga. Tapi antusias yang di atas itu bagus. Yun. Mungkin kesulitannya tuh lebih nervous sih bang. Kayak karena kemarin itu juga jarang kan jam terbang. Jadi belum terbentuk tuh. Belum terbentuk. Tapi kalau saat ini misalkan ada nih kawan-kawan yang nonton podcast kita kali ini, coba deh nih Putra kita undang di festival kita atau event kita. Nah, bisa kontak di mana tuh, Bot? Di DM aja Putra J atau langsung email Air Labs Musik. Nah, bisa langsung kita ada Alicia. Mau berapa lagu, mau 100 lagu bisa. Ada yang perlu disiapkan lah kalau Putra J manggung atau ridernya apakah? Yang penting doa aja dulu. Doa aja dulu. Banyu putih hangat kan? Banyu putih kan apa juga. Iya lupa lah. Kembang juga. Ikam sejenis kembang bukan apa. Bercanda ya kan kawan? Bercanda lah banyak lah. Berarti jadi musik digital, platform digital, siapapun yang talent di sana ya Allah, kau diundang live lah untuk anunya lah. Dan otomatis kan kita nih sambil mengatur waktunya aja lagi. Waktunya aja lagi. Ya, jadi ya kawan lah banyak undang Putra J. Pot, apa tuh? Manggung untuk saat ini sampai sekarang lah. Paling berkesan adalah? Paling berkesan ada di tahun kemarin. Wah, ini fakta unik nih. Fakta unik nih. Itu kan festivalnya tuh ada salah satu festival yang ada di Banjarmasin. Orang Mubuan Kampus. Sebut saja Poliban. Oke, bagus. Inisialnya langsung. Inisialnya Poliban. Nah, itu kan dulu tuh ada yang kayak apa? Pensi-pensi lah. Part 1, part 2, part 3 kan maksudnya. Nah, di part 2-nya tuh Ulun tuh part 2 kayak. Part sebelumnya tuh Ulun tuh nonton sama mantan Ulun. Oh, kamu sebagai penonton? Iya, sebagai penonton. Kayak, waktu lagi kasmaran-kasmarannya tuh. Pas itu tahun esoknya putus. Ulun jadi penampil situ kayak, deja vu kan sih. Ada kenangan jadinya. Ada kenangan. Tapi kamu handle rasa itu tuh? Ulun berkisah di panggung tuh. Tahun kemarin tuh Ulun mantan Ulun, sekarang mau tampil di sini gitu. Tapi antusias penonton luar biasa lah. Alhamdulillah luar biasa. Karena juga asik Indo Mami bareng kemarin. Iya. Karena mereka juga singlong juga ya Allah. Alhamdulillah. Belum. Kemarin kan belum. Oh ya belum trending banget. Sekarang kan di TikTok aku lihat tuh bina gadis-gadis bang ini sambil olahraga. Bro, kalau Putra J ini kan pastinya ada ya ibaratnya fans club-nya lah sedikit-sedikit lah ya Allah. Sedikit lah. Apa biasanya sebutannya tuh? Teman Putra. Teman Putra. Ya, Teman Putra namanya. Itu Ulun orang sih sebenarnya. Masih berapa yuk? Gak ada apa-apa. Ulun kan Ulun. Kita kan tahu. Semoga rezeki orang jadi main join lah. Kalau pindah rezeki kamu. Enggih. Ya semua yang tertakar kan mungkin tertukar ya lo bang. Bujur. Rezeki ini siapa yang tahu? Enggih bujur. Jadi curhat di sini lah. Mbah, kalau bapak itu penting bro. Ucapan kuitan, kawanan itu jadi bukti loh akhirnya. Ikam diperankan musik oleh kawan juga kan? Iya bujur. Akhirnya jadi sebuah apa ya orang tuh penghasilan lah. Ini lah bahasanya. Nah, Put
kita Apa lanjut ke karya-karya Ikam. Iya. Nah, karya yang paling Ikam apa yolah mun seberatan tuh pasti paling Ikam sukai dah. Tapi yang paling Ikam ketujuannya dibawakan tuh yang mana? Bentar. Judulnya. Yang ketujuan itu Buka Mata. Buka Mata. Itu tentang karena ulun basicnya basic. Karena ulun backgroundnya kehutanan. Oke. Kuliah di kehutanan dan sekarang terjun di dunia kehutanan juga. Itu Buka Mata itu menceritakan tentang kayak kesedihan kita terhadap alam sekarang. Gitu. Apalagi yang kemarin terjadi di Papua. Ah, itu mungkin kalau kalian dengerin bisa masuk. Relate untuk lagu itu. Itu Buka Mata. Buka Mata lah. Karena lebih kayak apa ya? Beda aja dari lagu-lagu yang lain tuh, Bang. Ketika tampil tuh Buka Mata nih rasa lebih ada hormatnya kayak tuh ulun menampilkan nih kayak kayak tuh nah sedih benar melihat alam kita. Ya. Gitu. Gara-gara itu aku juga pakai baju warna hijau nih soalnya. Lestari alam. Lestari alamku. Keren lah. Itu ada magisnya lah di lagu itu. Iya. Oh berarti Ikam membuat lagu itu dan memang untuk apresiasi melawan alam kita saat ini lah. Iya itu. Salah satunya. Tahun berapa itu mulai lagu tuh? Ingat lah masih. Lupa ya. 2021. Pas COVID lah. Jangan pas banjir nih. Sesudah banjir besar yang kita bahas itulah. Iya, ke terminal itu. Iya. Fungsi. Ada juga tuh kemana-mana Amang bulah lagunya pas musim itu. Iyalah. Musim banjir tuh. Karena aspek tuh ada yang bejukung-jukung di dalam. Iya, itu. Yang sampai ke Palembang lah. Ada juga tuh, ini bulah lagu Bangkit judulnya. Promo dikit ya. Tapi yang mana semenan aku. Kawan kita yang di Banjar. Boleh kan aku dengerin. Pandas. Pandas. Iya. Oh, bagus tuh musik beliau tuh. Iya nih, Das. Sini Das. Kode pulang. Siapa deh? Ini kamu dari Banjar ya kawan. Kemarin tuh record sama Bang Pandas ulun. Yang mana? Ada featuring nggak? Ya ada featuring yang terbaru kemarin tuh. Ini sudah rilis kah? Belum nih? Sudah rilis. Wah, aman berarti. Apa judul apa? Judulnya Friendzone. Featuring sama Kak Widi Angela dan di arrangement oleh Yoba. Oke, nah ini salah satu yang orang tuh paling inti banget di podcast kita ini. Friendzone. Aku melihat di sosial media, Amang nih kan walaupun kayak ini HP 2 nah. Bukan sosmed juga ini lah. Bukan sosmed. Ini kesan IG, TikTok. Nah, ini kesan YouTube. Karena buat memori gak ada kawah hibah sini. Ya bisa 2 kayak itulah. Amang nih rancak net Ikam lawan bebinian weh. Ya. Dan itu kan sekali 2 kali postingan Ikam. Rancak lah. Lawan apa sih tadi? Widi Angela. Ya, Widi Angela. Amang nih kali nyot Angela nih. Angela. Nah, oke, Ikam ada project apa samanya? Ada project single terbaru yang judulnya Friendzone. Nah, itu bareng sama Kak Widya juga dan di arrangement oleh Yoba. Gitu. Dan ini sudah rilis. Minggu kemarin rilis. Oh, minggu kemarin. Baru aja. Jumat baru, masih fresh, masih nyaman didengar lah. Berarti ada di platform musik? Ya, semua platform musik kayak Spotify, Joox, Apple Music dan semuanya. Asal jangan bajakan kawan-kawan. Nah, download lah kawanan di platform yang legal lah. 5.000 loh berlangganan Iyun, ada. Dan di YouTube ada aku lihat. YouTube ada kayaknya di YouTube. Di channel siapa? Channel lu. Oh, channel kamu sendiri. Boleh promo channel juga Sajur. Jangan lupa subscribe channel Putra J. PUTRRAJ. Oke. Situ ada orang terganteng sedunia. Friendzone ini berarti Ikam membuat dari keresahan Ikam atau kawan? Sebenarnya lagi di fase Friendzone, Bang. Saat ini? Ya, mungkin si Friendzone benar deh. Dan pasti orang-orang di luar sana banyak juga sama hal yang kamu rasakan. Mungkin. Dan orang itu dekat benar lah saat ini juga. Dekat. Waktu ulun kan ini lagi di posisi Friendzone. Jadi ulun tuh sebuah kebanggaan juga nih. Ulun bisa menulis lagu apa yang ulun rasakan gitu. Sebagai musisi. Nah, jadi tercipta lagu Friendzone nih karena kayak apalah mengkodenya lewat lagu aja dah. Iya. Terus tuh featuring sama Kak Widya gitu. Oke. Dan itu akhirnya klop lah, cocok gitu lah. Pas. Dan Widya Angela ini kan pernah di nasional itu apa? The Voice. Ya, nah, Galuh ada juga kan kawan kita di Banjar ya, Kak Galuh. Kak Galuh. Aksesa. Ya, Put. Ini kan banyak nih. Ikam pernah sudah ikut ajang-ajang musik juga di lokalan.
adalah rencana untuk yang ajang-ajang seperti mereka yang sudah kayak kawan-kawan kita tadi? Kayaknya nggak ada deh bang. Belum Lah. Mungkin Ulun lebih fokus ke rap. Oke. Musik hip hop. Kalau bisa ya AMI Award lah. Weh, your idealist song is good. Amin. Weh. Doakan kawan-kawan. Ya, karena kita nih kan kayak apa yo? Kalau dalam seni ini idealis itu penting juga. Ya penting. Ya Allah, supaya kita jangan terlalu terbawa apa orang tuh ambak aja orang bahasa Inggrisnya tuh ambak ambak bahasa Inggris dari mana? Atau dadak kah? Iyun, terbawa-bawa. Karena orang anak kayak ini juga, ya Allah. Orang anak kayak ini juga. Kayak Ikam ini kan bagus nih pada line yang Ikam masuki sudah gitu lah. Alhamdulillah. Bro, untuk masalah di membuat sebuah karya, Ya. salah satunya lagu lah. Itu ada kerumitan yang paling susah menurut Ikam biasanya. Mungkin ini sih Mangai. Ya, mungkin emang ini auto sih memang. kerumitannya tuh lebih ke lagu ini Ya, bisa didengari orang lah kayak gitu nah. oke. Mungkin overthinking itu ini baik kan Oke. sih. Biasanya tuh ulun tuh sebelum rilis lagu ulun lihat kan doa kawan ulun nih. Iya. Kayak lagu ini nyaman aja didengar Iya. manusia pada umumnya gitu nah. Ya. Misalnya kada udah rilis. Oh, berarti Ikam perlu juga survei-survei gitu Ya lah. perlu banget survei itu. Oke, testimoni orang tuh penting juga. Ya, karena misalkan kita menggawinya tengah malam nih. Jadi ini lagunya tengah malam. Besok pagi bisa berubah tuh Mangai. Oke. Kayak jadi suara apa gitu. Ya. Oh, ini berarti kita Bola Karya tuh harus memikirkan juga untuk Pendengarnya. pendengar kita nih Ya, lah. pendengarnya. Listeners kita kan orang tuh Listeners, orang Tuhan. Oh, berarti itu penting juga lah. Nah, ini Penting. tips juga nih kawan-kawanan yang hendak berkarya. Mungkin saat ini hendak berkarya. Harus juga tahu target kita nih siapa pendengarnya. Ya, audiensnya kita siapa? Iyo. Kita harus juga mementing kita selain kita hobi lah bola musik tuh. Ya. Kita harus juga mikirkan kayak siapa pendengarnya Oke. dan siapa awalnya tuh hendak mendengari apa gitu nah. Mungkin kayak hip hop nih ke segmen hip hop. Kalau pop ke segmen pop gitu. Oh, berarti itulah salah satunya kenapa kita tuh karya itu bukannya kita belum Bola Karya nak memikirkan royalti ya Allah, tapi mikirkan dulu nih karya ini kalau diterima nggak ada. Nah ya kalau diterima. Soalnya kan kita bikin karya tuh yang pastinya kan untuk didengari orang kan. Iyun, Jadi misalnya kurang belum itu ya olah lagi gitu. Oke. Buat berapa biasanya waktu yang kamu dapat kamu habiskan gitu lah? Bola lagu atau bola lirik? Lagu. Ya, misalnya lagu lah. Sehari bisa 3 lirik. Bisa lirik untuk pembuatannya. Tapi kalau lagu, projectnya 3 harian. wih, ngeri lah. 3 hari. One song. One song. Satu per day. lagu. 3 harian lah. Oke. ibaratnya. Karena kita harus mikirkan beatnya kayak apa. Ya kayak beatnya. apa. Tapi 3 harian tuh belum lagi itu kan jadinya. Ya. Belum lagi kayak orang mendengarnya ada revisi apakah gitu nah. Jadi kayak di semingguan lah ibaratnya lawan orang mendengarnya itu. Oke. Kawan-kawan survei itu apakah bagus? Iya. Biasanya kayak kawan yang kada terdekat yang ulun sampaikan nih. Soalnya misalkan kawan terdekat nih kayak bagus aja Putih, bagus aja. Nah, bisa kayak itu kan. Ya, supaya nyaman hati nih. Iya, nyaman hati. Biasanya kawan yang kurang dekat. Tapi biasanya ada juga kawan terdekat ulun racak tuh. Tapi ulun nilai ini yang ulun prioritaskan orang yang kurang terdekat gitu. Nah. Oke. Gitu. Karena pastinya penilaiannya tuh balance aja lah. Balance, gitu, nah. baik aja nih, baik aja. Iya. Nah, jatuhnya kayak kada maju-maju jadinya gitu. Bujur. Menerima kritik dan saran juga. Iya. Itu penting juga. Penting banget gak maju. Ya, bujur. Berarti dari karya Ikam nih yang paling karya Ikam sulit Ikam buat proyekannya juga waktu itu adalah yang ada benar. Apa tuh, Bro? Lagunya Tired judulnya. Tired. Iya, Tired. Bahasa Inggris tuh. Ya, bahasa Inggris. Artinya apa? Lelah. Kita membuka kamus nih. Lelah artinya lelah. Lelah. Oh, tired. Oh, tired. I'm tired. Tired. Kalau yang dibantu tired. Itu kenapa jadi lelah itu rumit menurut Ikam? Jadi itu tuh tentang hubungan orang yang rumit itu nah, Bang. Oke. Jadi kayak bang mang tadi. Oh iya. Kenapa apa banjar bener kan warung Tentang itu, Bang? hubungan orang yang rumit itu nah. Kayak misalkan si ceweknya nih, aku
aku nah ini, Ikam kenapa kayak ini, Ikam kenapa, nah itu kayak pusing kita pacaran jadinya. Oh. Tentang pusing pacaran. Protektif banget. Protektif. Mungkin kawan-kawan ada yang mau Iya. juga. Pasti ada. Coba dengerin lagu itu ya. Dengerin lagu itu. Pas tuh karena aneh kan dia. Tapi dengan ada disco rap. Oh, ada remixnya juga. Ada remixnya juga. Keren juga ya, kamu nih ibaratnya tuh kau sama beberapa segmen kehidupan lah. Tadi dari buka mata tentang alam, Mbak itu Ranger tentang hubungan, LDR tuh bang sama gitu juga tadi. Sama, kayak on rasakan juga, kawan yang request. Iya. Nah, ada juga tentang ini, lomba lari. Waktu on skripsian tuh kan on lagi pusing-pusing kan. Iya. Kayak, oh ini kapan lulus? Aku aja udah lulus gitu nah. Iya. Jadi ulun tuh pusing, kayaknya gini dulu skripsi. Biasa tuh kan kayak menggawe skripsi ini kan kayak bisa sapu dulu hanya tegawi. Apakah dulu yang terpenting nih? Ya. Kayak ulun lagu ya dulu, hanya tegawi padahal laptop sini. Oh iya. Tapi untuk salah lagu itu. Memang kadang orang anak mulai skripsi itu cari pelampiasan dulu. Wah, aku rancak ke kamar mandi sebelum Iyalah. Maksudnya BAB maksudnya bro. Kadang macam-macam. Oke. Kena orang understatement kena masuk berita. Saya jadi inspirasinya di situ aja. Tapi memang Putra J ini akademik jalan lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus sudah berarti? Alhamdulillah lulus 2024 kemarin. 2024. Fakultas Kehutanan Unlam sebelum akrenya C. Jadi masih A. Oh iya. Mantap. Ini bangga lah kita lah ada alumni ULM kembali hadir di sini. Masuk IKA Pahutan berarti nih. Ya. Tahun kemarin ada keponakan Amang MC akan yang namanya IKA Pahutannya. Iya, yang datang artis nasional. Oh, ya Padi. Padi ya? Iya dong. Ikam sambat tadi. Amang tuh mulai pagi itu, Amang tuh sampai malam. Oke. Keren. Ada acara lagi IKA Pahutan siap ulun. Nah. Kontak di bawah ini ya. Undang juga nih, alumni. Merep kah bapak kan? Buka mata kita nyanyi bareng tuh, sing ngelongan. Ada beberapa hal sering yang biasanya Amang takuni nih, orang datang ke sini nih. Apa tuh? Tips and tricks menjadi seorang rapper adalah dari Putra sendiri. Terutama gasan kawanan adik-adik Gen Z kita, Gen Alpha kakeknya nih, next penerus kita nih kan. Nah, adalah tips and tricks. Ini kan konten kita ini bisa aja 10 atau 20 tahun akan datang, kurang nonton. Bisa aja kan? Bisa aja. Abadi di YouTube. Sebelum di-hack kan YouTube-nya. Iya. Ada tips and trick lah menjadi seorang rapper tuh. Ini kan masuk TikTok nih. Kata-kata dipotong. Wing clip. Mungkin tipsnya tuh lebih ke percaya diri aja dulu. Oke. Seburuk-buruknya karya kamu itu tetap karya kamu. Yeah. Jadi jangan jangan insecure dulu, kayak gawe aja dulu kata. Gawe aja dulu, jangan memandang orang kayaknya keren, lebih keren. Gawe aja dulu. Itu kadang mungkin juga karya tuh, maksudnya karya pertama seorang tuh bagus gitu nah. Pasti perlu banyaknya jam terbang juga lo. Oke. Nah gitu. Gawe aja dulu, jangan gengsi-gengsian. Ya. Dan ibaratnya orang kita kayak orang tuh kayak merap tuh kan kita nih ada basic pepandir sudah loh. Orang Banjar kan rapper natural. Oh iya tadi lah. Keren. Dan itu sudah menjadi orang tuh gift lah sudah ya Allah. Anugerah dari Allah. Bujur. Nah, berarti jadi percaya diri aja kemampuan diri kita seorang. Ya, jangan gengsi juga. Kurang gengsi, pas tuh coba aja dulu. Walaupun disambati orang apakah. Ya, karena makan di kita juga. Oke, bujur. Maksudnya kayak kita berkarya ya fokus tujuan kita aja apa gitu. Itu karena itu yang ibaratnya kalau kita yakini berhasil, kita juga menikmati. Nah, manis kasih anak PRT pulang ngupal tadi lewat. Jangan santai. Kamu kayak Amang Sukidani malam untung di-cut semalam tuh sawat. Udah tahu ya, juran, ngeri Bang Suki nih, klien coy, klien pride. Nih kayak bagus lah kita nih malam hari ini nih Amang nih ketujuh, nah banyak ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Oke, nah lanjut alasan kenapa orang harus mendengarkan lagu-lagu dari Putra J adalah alasannya mungkin buat kalian yang kayak ibaratnya bingung nih, ada
anak galau tapi Nah. Born Income tetap anak ada beatnya yang kenceng. Mungkin bisa dengerin lagu aku. Itu alasannya. Biasanya Galau tapi versi berbeda. berarti pas lagi hati-hati galau, kalau diputar lagu Ikam. Ya, soalnya ulun tipe kayak ini bang. Kayak misalkan galau jarang menari lagu galau. Menurut seorang lah. Bujur. Karena menurut ulun kayak lagu galau tuh mungkin ada beberapa yang juga ketujuh. Kalau menurut ulun lagu galau tuh misalkan kita galau bertambah lagu galau tambah sedih. Jadi ulun nak ngolah lagu yang kayak galau tapi dengan perayaan yang berbeda. Mungkin lebih ke disco, rap gitu nah mungkin. Bujur. Mungkin ada juga kawan-kawan karpapa perayaan lebih ke galau karpapa itu manusiawi. Pendengar orang beda-beda gitu. Dan kita kan kalau memaksakan juga nih signatur orang tuh apa ya Allah. Ya. Tapi kalau nang apa jadi Ikam tadi obat biasanya Ikam ampe galau. Lagu Putra J ini pas sebagai pelengkap supaya Ikam tambah semangat lagi. Nah, anak lagi galau friendzone dengerin friendzone. Nah. Lagi LDR dengerin Without You. Ya. Lagi apa? Skripsian dengerin Lomba Lari. Nah, banyak lagi. Tadi lagu Indomami. Ya Indomami kalau Born Income kada dibolehi apa? Kada dibolehi kayak keluar rumah. Ya. Dengerin Indomami. Jogging. Oh iya lah. Jadi alasannya jogging. Oh, Bujur Ikam. bujur ir. Akhirnya dapat kita jawabannya. Kenapa lagu Indomami rancak dibawa orang gagasan lagu jogging? Karena Karena dibolehkan apa? Keluar rumah. rumah berkawanan, tapi mak nak jogging. Oh silakan, olahraga itu cuma mak. Jadi jogging. Bujur. Hoi, ih. Sumpah bang. Kita nih intelek ternyata. Oh, Dan iya. Ikam itu adalah orang yang visioner. Bersama Putra J kita bangun negeri ini. Buruk sudah bola tagline ya. Pot, Apa tuh? ini pertanyaan pamungkas juga nih. Biasanya kita di sini. Harapannya ke depannya Ikam seorang Putra J. Harapannya Template banget lah ya Allah kayak TikTok yang kayak podcast lain ya Allah. Kadang. Harapannya mungkin ini lebih banyak lagi generasi muda yang di bawah ulun yang berkarya, apalagi orang Banua. Nah, itu Kalau bisa sampai ke nasional, kalau bisa lagi sampai internasional gitu nah. Makin banyak lah ibaratnya yang kayak generasi muda. Apalagi di genre yang segmented kayak hip hop. Semoga makin banyak tersaingi kada tersaingi sama sekali. Malah lebih kayak bangga nih ada orang Banua yang kayak menasional, internasional. Ya. Harus lah. Ibaratnya ada penerusnya Bang Ian Kasela juga. Nah, itu Penerus Kak Ola Ramlan ya Allah. Mbak itu Bang Bopak ya di pelawaknya juga. Nah, di situ ada Bang Hendy juga di Gigi kan. Beliau saat ini jadi drummer. Dan misalkan apa tuh? next project seorang Putra J di calling salah satu artis papan atas Indonesia. Kalau Ikam Anda berkolaborasi atau featuring lawan siapa? Ini ada dua. Nah, band sama rapper. Oke. Wah, Kalau band itu Perunggu. Wah, itu. ini impian Ikam lah. Iya, Perunggu. Perunggu. Namanya Perunggu. Itu Berarti sebelum Amas sih Din. masih Perunggu. Perunggu. Jadi lagunya itu baik-baik banar Bang. Kayak dapat lah. cek lah seorang Perunggu lah. Perunggu. Jadi aku cek Bang lah. 33 kali Kalibata itu. Waduh. Oke. Terus tuh yang kedua Warren Hugh. Itu apa tuh? Rapper. Rappernya orang Indonesia Bang. Oke. Selabel sama Rich Brian di IT Racing. Oh iya. Seumuran nun juga 23 tahun. Ini Haris Brian kan Style musiknya tuh keren banget. BCIP, BC Anusora inilah. Iya. Kalau bahasa kampung Amang nih yayasan. IT Racing namanya. Ya, manajemen itulah. Itu keren banget. Warren Hugh. Wajib dengerin. Itu pas sudah lah. Pas. Karena inspirasi bermusik nih Warren Hugh. Oke. Kayak walaupun beda lah cara bermusik tapi inspirasi benar tuh Warren Hugh itu. Dan itu role model Ikam juga. Kita datangi Warren Hugh. Udah tanggakan orang mamin pesawat berapa? Larang bu ya. Ini tiketnya ngali. Jadi banyak kayak gini nah. Nah berarti banyak sekali ya ibaratnya impian-impian dari seorang Putra J. Mudah-mudahan terkabul. Kalau aja nonton ini malam hari ini kan kawan dari Racing Star ya. Racing Star ya. ITI Racing. ITI Racing ya lah buat Perunggu juga mudah-mudahan lah. Dan
ada lagi yang pastinya kawan-kawan perlu ketahui. Kalau hendak event Ikam rame, seru, didatangi seorang Putra J. Wih, aku sudah kayak repair juga Amang Nek. Bisa calling Putra J lewat mana tadi? Lewat Instagram ataupun email Airlet mesti. Dan juga menurut kawanan Follow Putra J. Kalau anak nongki bisa aja, Putra nongki kasih nih. Nah, bisa aja. Dan Putra ini katanya domisili di Kota Banjarbaru ya? Ya, di Banjarbaru. Betul, ada kerjaan juga di sini. Ada kerjaan. Nah, jadi buat kawanan di Banjarbaru kah, Banjarmasin atau sekitarnya undang Putra J bisa aja. Tiga bis ya. Iya, 3 bis. 3 bis datang. Banyak berarti lah. Asal tepat waktunya. Asal tepat waktunya. Lon MC-nya kah? Awak jualan kemana kan Amang tuh? Benyaring. Lagi Bang. Asal tepat waktunya. Berarti kita ibaratnya nih event-event apapun itu Seventeen kan buatnya pensi kampus, pensi sekolah, Putra J kalau diundang. Nah, lawan juga tadi jangan diingat bekawanan follow dan download lagu-lagu Putra J itu yang legal, yang resmi lah di platform musik ya Allah. Apa ada? Yun, membangun UMKM kita. Mendukung lah ekosistem musik di Indonesia. Ini tadi aku ada mendengar Ikam ada kata Bang Mang. Kayaknya itu kau dijadikan salah satu beat. Bang Mang ulun hendak mewarung. Bang Mang ulun hendak mewarung. Ulah kan kopi Bang Mang. Kena kita calling ya. Awak tadi ulah tuh. Gasanmu bukan pewarungan dari Putra J kena keluar. Karena kan cinta sudah, ya Allah, kuitan sudah. Gasan bukan pewarungan penting. Khusus poros Kalimantan lah. Gasan anak PRT yang lewat kayak ini tadi. Oh itu. Mau 2 kali dah. Jangan salah kayak itu. Pada mau orang ngomong nibak. Lewat aja. Hafal ya. Oke, kawan-kawan, seru banget pembicaraan kita bersama Putra J malam ini. Tepuk tangan dong untuk Putra J. Wow, keren banget. Dan Amang hari ini himong badan kita kebanyakan datang buat genjet sekarang di warung Amang. Dan pastinya banyak berbagi ilmu, wawasan, dan juga sambil juga kita memperkenalkan kawan-kawan kita yang sudah memiliki talenta-talenta luar biasa. Kawan diundang juga, salah satunya juga Putra J. Dan jangan kada ingat, Amang juga ada portal berita kita, yaitu ada www.poroskalimantan.com. Mungkin bahan pian hendak baca berita yang update, yang viral, itu yang terbaru dan lain-lainnya ya. Follow IG juga, lawan TikTok, lawan Facebook kita, karena di situ banyak juga informasi-informasi tentang berita. Dan jangan keringat dengari terus podcast Warung Poros, karena hanya podcast Warung Poros ini selalu memberikan hal-hal yang luar biasa, tamu-tamu yang sangat luar biasa, dan pastinya khas yang tercinta. Aduh, Amang asa supan ini gitu-gitu. Tetap keren Mang. Tetap keren lah. Nah, sebelum kita mengakhiri teman-teman kita malam hari ini, boleh 1 beat atau 3 beat kah untuk menutup closingan? Oke. Apa dibantu beatbox bisa lakuin? Oke. Ini ganteng terbang ya. Madi versi Madi. Iya. 1, 2, 3, 4. You smile, you face still makes me happy. Upload story, cross frame baby. Kontes to you tak berani. Ucap itu is not easy. Ku bayangkan kau di sisi temaniku tua nanti. It's okay, kau tiap hari berharap kau mengerti. Oh. Yeah, Putra J. Keren benar, dan sampai jumpa di episode podcast Warung Poros. Dadah.